Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Anwari Elsa Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 6A Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzah-Nuadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 di bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas dari masalah ekonomi terlebih dahulu. Masalah ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Lalu, apa perbedaan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern? Jadi, masalah ekonomi klasik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produksi. Masalah produksi ini perlu menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul di masyarakat. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak sekali, sehingga disinilah masalah produksi itu muncul. Jadi, seorang produsen itu harus bisa memikirkan bagaimana agar kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini menekankan pada bagaimana agar barang yang diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan cara apa supaya barang yang diproduksi tersebut sampai ke tangan konsumen agar tepat sasaran? Kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi ini menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi, kita sebagai konsumen harus bisa memilih jasa atau barang apa saja yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang kita tidak butuhkan sehingga akan mubazir hasilnya. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu what atau apa dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah who atau bagaimana. Dan yang terakhir adalah for whom, untuk siapa. Nah, apa maksud dari what, who, dan for whom ini? Apa hubungannya dengan masalah ekonomi? Jadi begini, kalau what itu bentuk pertanyaannya itu barang apa yang akan diproduksi. Karena untuk memproduksi suatu barang atau jasa harus jelas sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Di sini kita harus memikirkan barang apa yang harus kita produksi yang sekiranya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu untuk U ini bagaimana cara memproduksi. Nah, untuk bagaimana cara memproduksi ini ditekankan pada teknik produksinya, yaitu bagaimana cara memproduksi yang paling efektif dan efisien. Misalnya nih contohnya, pada pabrik tahu. Pabrik tahu ini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menggunakan sumber daya mesin untuk memproduksi tahu yang bisa memproduksi selama satu hari itu sebanyak 1000 tahu. Untuk pilihan yang kedua, memproduksi tahu dengan karyawan sebanyak 20 orang dan dapat menghasilkan 500 tahu dalam satu hari. Kira-kira mana nih yang paling efisien, yang menggunakan sumber daya mesin atau manusia? Kita ketahui juga untuk pembelian mesin saja kita mengeluarkan uang cuma satu kali, hanya saat membeli mesin tersebut. Berbeda dengan karyawan, kita mengeluarkan uang per bulan selama karyawan itu bekerja. Berarti yang paling efisien itu di sini menggunakan tenaga mesin. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana cara memproduksi. Selanjutnya, masalah ekonomi modern yang terakhir ini adalah for whom, yaitu untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Sebagai contoh, kita memproduksi mainan, tapi kita menjualnya tiba-tiba ke kantor atau ke salon rias. Hal itu menjadi tidak sesuai kan? Sehingga yang tepat itu kita menjual produk mainan yang kita produksi itu ke sekolah-sekolah atau intinya yang terdapat banyak anak-anak di kawasan tersebut. Setelah kita membahas dua masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern, kita lanjut ke sistem ekonomi.
Nah, sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4, diantaranya sistem ekonomi tradisional, kemudian sistem ekonomi komando atau terpusat, lalu sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada sistem dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Mereka belum mengenal uang dan biasanya mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara barter. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem ekonomi tradisional ini. Untuk kelebihannya terlebih dahulu, yaitu tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Karena mereka melakukan kegiatan itu dikarenakan kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan, dan masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, untuk kekurangan sistem ekonomi tradisional ini sendiri adalah masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Singkatnya, sistem ekonomi terpusat ini merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan, faktor produksi, maupun alokasi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando atau terpusat ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah masalah ekonomi dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pendapatan lebih merata karena di sini tidak ada monopoli dari pihak swasta. Jadi, semua masyarakat itu mendapatkan pendapatan yang merata. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang. Nah, kenapa di sini kemajuan masyarakat terhambat? Karena masyarakat tidak dapat melakukan kebebasan dalam membuka kegiatan ekonomi, sehingga menghambat kreativitas masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem pasar atau liberal. Sistem ini berbanding terbalik sekali dengan sistem ekonomi komando atau terpusat sebelumnya. Jadi, kalau di sistem ekonomi pasar atau liberal ini memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintah di sini tidak ada campur tangan sekalipun. Namun dengan hal tersebut muncul para kapitalis-kapitalis yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di sini juga menimbulkan banyak kerugian untuk masyarakat yang tertinggal. Bisa dikatakan yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Lalu untuk kelebihan sistem ekonomi pasar atau liberal ini yaitu masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Kedua, masyarakat akan menghasilkan kemajuan dan produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Nah, kenapa produk yang dihasilkan bermutu tinggi? Karena adanya persaingan. Agar bisa bersaing dan menang, pastinya harus memiliki produk yang bermutu tinggi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Yang kedua adalah monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Dan sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini adalah penggabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Namun di sini ekonomi campuran ini masyarakat dibebaskan untuk berinovasi tetapi tetap dipantau oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi campuran ini salah satu negara yang menerapkannya ialah Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama, kita membahas kelebihannya terlebih dahulu.
yaitu pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Kemudian adanya kebebasan berusaha sehingga dapat mendorong kreativitas dari setiap individu. Dan untuk kekurangannya itu adalah sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta, kemudian sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sekian pembahasan dari saya tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi materi kelas 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.